Baiklah, kita menuju ke informasi berikutnya. Dalam kunjungannya ke Bangka Belitung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi sejumlah lokasi, mulai dari kuliner khas Belitung hingga ke Desa Batu Hitam yang merupakan sentra produksi kapal kayu. Dalam kunjungannya ini, Sandiaga Uno ingin sektor pariwisata dan ekonomi kreatif segera bangkit. Menikmati kuliner khas Bangka Belitung, yakni nasi gemuk lengkap dengan lauk pauknya, mengawali kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Provinsi Bangka Belitung. Nasi gemuk disantap Sandiaga Uno di warung kopi Ake yang telah berdiri selama 4 generasi. Sandiaga Uno berharap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Bangka Belitung dapat segera bangkit. Bahkan ia berharap Belitung jadi ikon pariwisata baru Indonesia. Dalam kunjungan ini, Sandiaga Uno yang didampingi Gubernur Bangka Belitung ingin melihat potensi yang ada di Belitung. Ini akan kita blast pakai big data, pakai digital marketing. Kita ingin dukung teman-teman. Mudah-mudahan Belitung bisa bangkit dan bisa menjadi ikon pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Yeay! Kunjungan Sandiaga Uno berlanjut ke Desa Batu Hitam yang merupakan sentra produksi kapal kayu. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar dalam pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif. Bahkan Sandiaga Uno menggagas Desa Batu Hitam menjadi desa wisata. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, sebelumnya saya mau tanya nih, Ustadz Erik sudah pernah mencoba nasi gemuk khas Bangka Belitung tadi, Ustadz? Saya sudah sering ke Bangka Belitung, tapi belum mencoba nasi gemuk itu belum. Wah, sepertinya nanti harus mencoba ya Ustadz ya, itu karena pengen juga tuh coba. Betul sekali, sepertinya memang lezat sekali kuliner asal nasi gemuk asal Bangka Belitung tadi ya Ustadz. Nah, ini sebagai tanggapan dari Ustadz Eri yang ternyata sudah sering ke Bangka Belitung, namun melihat perkembangan pariwisata seperti ini, bagaimana ini Ustadz? Saya tuh melihat ya, kalau kemarin Munas kita di MUI juga yang waktu dulu di Bangka Belitung ya. Jadi kita memang sering ke sana. Kalau saya lihat Mas Sandi ini ya, Sandi Uno ini tepat sekali tuh jadi Menteri Pariwisata dan Kreatif. Kenapa? Karena memang sebelum jadi Menteri beliau ini sering kali jalan-jalan ke tempat-tempat wisata untuk menaikkan ini semuanya. Jadi saya kira penting sekali diblas oleh beliau karena salah satunya adalah begini. Pariwisata kita ini ya, ini pariwisata yang tidak kalah sebetulnya dengan pariwisata di luar ya, di barat, di mana-mana ini nggak kalah sama sekali. Saya keliling-keliling itu kalau ngelihat ini di Indonesia ini nggak kalah sama sekali ya. Nah, tetapi permasalahannya kita ini memblasnya atau memarketingnya atau mempromosikannya yang kurang. Nah, dengan kemasan-kemasannya juga yang kurang canggih sebetulnya. Nah, karena kita perlu inilah tangan-tangan yang kreatif, tangan-tangan yang profesional untuk mengemas ini semuanya dan kemudian dipromosikan ke seluruh belahan bumi. Dan tetapi yang jadi pentingnya adalah apa? Pariwisata di Indonesia itu pariwisata halal itu jauh lebih kemudian berpotensi daripada wisata yang lainnya. Betul. Nah, karenanya saya ingin juga ke Pak Sandi Uno ini untuk menegaskan bahwa ayo kita bangkitkan pariwisata, tetapi juga pariwisata ini juga betul-betul menjadi concern kita semuanya karena memang di Indonesia ini di Nusantara ini pariwisata halal ini betul-betul jualan yang hebat sekali, nggak kalah dah sama Turki gitu. Masya Allah, memang sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita harus mendukung pemulihan ekonomi dan pariwisata yang kita miliki ya Ustadz. Apalagi kita lihat warga masyarakat di sana sangat produktif sekali untuk membuat kapal kayu demi mendapatkan rezeki yang halal. Nah, ini secara Islam bagaimana Ustadz terkait dengan adanya banyak orang yang kemudian sekarang berdagang? Itu bagaimana sih Ustadz pandangan Islam terkait dengan dagang ini Ustadz? Ini ya, saya sejak dahulu ya, karena saya juga salah satu yang tergabung di Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah ya. Dari dulu saya selalu ingat umat Muslim, saya bilang, dari 10 pintu rezeki, 9 itu para pedagang. Gitu. Jadi kayak Mbak Nurul ini kalau bukan pedagang pintunya cuma 1 nih, desek-desekan sama saya semua. Harus berdagang ini pedagang ya? Punya 9 pintu tuh rezekinya gitu. Nah, makanya ayo ikut dagang. Kenapa? Karena para pedagang itu membawa manfaat yang besar ketika dia jadi pedagang yang jujur, membawa manfaat yang besar bagi umat. Betul. Bahkan dalam satu hadis disebutkan gini, jika kalian menjadi pedagang yang jujur, kalian akan mati bersama para syuhada. Dimatikan bersama para syuhada. Masya Allah. Coba.
itu betapa keutamaannya para pedagang. Nah, karenanya mungkin memang harus pandemi dulu dan insya Allah kita semuanya ikut dagang ya, jadi masuk ke dalam sunnah ya, karena Rasulullah SAW juga berdagang. Kita kemudian berdagang dengan niat apa? Menebarkan manfaat kepada orang sebanyak-banyaknya, insya Allah. Masya Allah. Nah Ustadz, yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana sih berdagang yang baik menurut tuntunan Rasulullah SAW ini Ustadz? Ya tentu ya, berdagang yang baik itu dari mulai konten dagangnya, barangnya. Jadi ini harus halal dan thayyiban. Jadi semua tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan Allah. Barangnya harus dijual yang baik. Kemudian cara menjualnya harus jujur. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang kata Allah gitu kan. Jadi nggak boleh curang, nggak boleh kemudian menyembunyikan kekurangan dan lain-lain. Ini harus jujur. Kemudian jangan kemudian mempunyai prinsip mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Jangan. Jadi kita itu justru terbalik. Ya, keberkahan itu kita ngambil keuntungan itu secukupnya saja. Kenapa? Karena niat kita bukan masalah keuntungannya, tetapi niat kita itu intinya bermanfaat. Kalau bermanfaat, otomatis Allah berikan berkah, tambah banyak lakunya, tambah untung kita otomatis gitu. Nah, makanya orang-orang yang punya prinsip di dalam ekonominya, ekonomi syar'i, ya, mereka-mereka ini selalu niatnya untuk apa? Niatnya untuk membawa manfaat. Ketika ini niatnya kena berkah, insya Allah Allah tambah. Akhirnya yang kayanya, agnia itu, para orang kayanya itu bukan buat dirinya sendiri, tapi untuk kemaslahatan umat. Nah, gitu. Jadi saya harus kaya, saya ingin kaya. Kenapa? Karena saya ingin membawa manfaat bagi umat yang banyak. Nah, disitulah niat-niat para pedagang-pedagang yang jujur, insya Allah. Insya Allah, semoga UMKM di Indonesia semakin berkembang pesat dan maju, termasuk dalam pemulihan ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Dan jangan lupa ikuti tuntunan berdagang sesuai yang disampaikan oleh Ustadz Erik tadi, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak atas tausiahnya Ustadz Erik Yusuf.